السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Kembali pada malam ini dengan hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa bermajlis, berkumpul di antara taman-taman surga di dunia, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Jikalau kalian lewat singgah di suatu taman di antara taman-taman surga, maka berbahagialah dan bergembiralah kalian. Para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, qalu wa ma riyadul jannah? Yang manakah yang dikatakan dengan taman surga? Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, qala hilaquz zikri, yaitu halaqah zikir, yaitu maksudnya adalah majlis-majlis ilmu, majlis-majlis halal dan haram. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih pada pembahasan kitab Fiqhul Ad'iyati wal Azkar, fikih zikir dan berdoa. Kita sampai kepada pembahasan tentang ad-du'a'u haqqun khalisun lillahi subhanahu wa ta'ala. Berdoa merupakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Berdoa hanya kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, sebagaimana dalam hadis yang sering kita dengar, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, dan ini adalah hadis yang sahih. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ad-du'a'u huwal ibadah. Berdoa itu adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa itu adalah ibadah. Summa qara'a, kemudian Nabi alaihi salatu wassalam membaca firman Allah dalam surat Ghafir ayat ke-60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian.
Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari berdoa kepadaku akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dan dina. Dan tidak diragukan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini menunjukkan tentang agungnya doa. Salah satu ibadah yang Allah syariatkan kepada manusia sebagai bentuk ketundukan, menunjukkan butuhnya hamba kepada Allah tabaraka wa taala. Jadi Allah mensyariatkan doa niki para jamaah agar kita itu tunduk kepada Allah, agar kita itu hanya kembali kepada Allah, agar kita menampakkan diri kita itu lemah di sisi Allah Subhanahu wa taala, agar manusia itu jangan bersandar kepada dirinya, agar manusia itu jangan bersandar kepada kehebatannya, agar jangan manusia bersandar kepada ilmunya sendiri. Maka oleh karena itu berdoa hanya kepada Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada sekutu baginya dalam penciptaan. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam urusan rezeki. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam urusan menghidupkan, mematikan. Dan tidak ada sekutu bagi Allah dalam segala urusan alam semesta. Manusia gak ada sedikit kemampuannya menghidupkan, mematikan. Dalam urusan rezeki manusia gak punya urusan. Urusan mengatur alam semesta gak ada urusan. Turun hujan, memberhentikan turunnya hujan, tidak ada urusan campur tangan manusia. Masalah hidup manusia itu ketentuan Allah, sehingga kita meminta kemudahan urusan hidup hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, dia sudah tahu Allah yang mengatur alam semesta ini, maka dia telah berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat menyebutkan tentang larangan berdoa kepada selain Allah. Yang pertama dalam surat Yunus ayat 106. Wala tad'u min dunillah. Dendek berdoa tiba selain Allah. Jangan berdoa kepada selain Allah. Kepada kuburan, pada wali, pada orang yang meninggal dunia dan yang lainnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan berdoa kepada selain Allah. Ma la yanfa'uka wa la yadurruk, fa in fa'alta fa innaka minaz zalimin. Yang tidak bisa memberikan engkau manfaat dan tidak bisa memberikan engkau mudarat. Jikalau engkau berdoa kepada selain Allah, maka engkau termasuk orang-orang yang zalim. Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah pasti zalim. Zalim bukan hanya sekedar menyakiti orang lain dengan tangan. Zalim bukan hanya sekedar mencuri barang orang lain, merampas tanah orang lain, merampas hak orang lain. Tapi kezaliman yang sesungguhnya adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan, jangan kalian berdoa kepada selain Allah. Saya jua nggawe iya ini, maka dia termasuk orang-orang yang zalim. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang kita ketahui, doa itu ada berapa? Ada berapa doa para jamaah? Ada berapa? Tidak ada doa juga bacaan ini. 3. Pertama, lupa. Papa Jajis
Tuan rumah teman dulu nengke ini. Berapa Bapak? 2. Saya 1. Doa masalah. Yang kedua, perhatian. Doa ibadah. Doa itu ada dua. Doaul masalah wa doaul ibadah. Apa arti doa masalah? Bahasa jamak-jamaknya doa ngendeng. Doa permintaan, doa permohonan, itu disebut doaul masalah. Meminta manfaat atau meminta diangkat dan dihilangkannya mudarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kebaikan dunia, memohon kepada Allah dihindarkan keburukan dunia. Meminta kepada Allah kebaikan akhirat, memohon kepada Allah agar dihindarkan dari keburukan akhirat. Niki aran doa masalah. Lamun bahasa Indonesia masalah ini apa kenana? Kasus, problem. Ya, kalau bahasa Arab masalah itu artinya permintaan. Katanya para ulama, wa huwa talabu ma yanfa' aw talabu daf'i dharrin. Talabu ma yanfa' wa talabu ma yadur bi an yas'ala Allah Ta'ala ma yanfa'uhu fid dunya wal akhirah. Wa dafa'a ma yadurruhu fid dunya wal akhirah. Seorang hamba meminta kepada Allah perkara yang bermanfaat. Kemudian seorang hamba meminta kepada Allah agar dihilangkan mara bahaya dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Ngendeng rezeki, minta agar menjadi orang yang kaya. Doa paran ini masalah. Ya Allah ya Rabbi, musim corona ini mudayang rezekino. Ini doaul masalah. Wahai Allah, jadikan anak saya anak yang saleh. Ini doaul masalah. Tapi kalau yang kedua, doaul ibadah, bi ayyakunal insanu 'abidan lillah bi ayyi naw'in min anwa'il ibadah. Siaran doa ibadah, seorang hamba beribadah kepada Allah. Itu nama doa ibadah para jamaah. Doa ibadah adalah seorang beribadah kepada Allah dengan ibadah apa saja. Beribadah kepada Allah dengan doa apa saja. Beribadah kepada Allah dengan ibadah apa saja. Salat, doa ibadah. Berzikir, doa ibadah. Baca Quran, doa ibadah. Apa jua ibadah gawe itu para jamaah itu berdoa ran ini. Doa apa lagu? Doa ibadah. Atau ibadah hati. Al-khauf, takut. Ar-raja, berharap. Tawakal, bersandar dan berserah diri kepada Allah. Ini juga doaul ibadah. Bahasa jamak-jamakna aparan doa ibadah, tanggawe ibadah. Ya, kita mengerjakan ibadah berarti kita sedang melakukan doaul ibadah. Nah, yang pertama, doaul masalah para jamaah. Ada beberapa bentuk kesyirikan dalam doa masalah. Kesyirikan yang pertama, an yatluba minal makhluk ma la yaqdiru alaihi illa al-khaliq. Ini bentuk kesyirikan yang pertama dalam doaul masalah. Seseorang meminta kepada makhluk yang tidak mampu dengannya kecuali
Allah Subhanahu wa taala. Seorang meminta kepada makhluk yang tidak mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sawa'un akana hadzal makhluq nabiyyan aw waliyan aw malakan aw jinniyan hayyan am kana mayyita. Entah itu malaikat, entah itu nabi, entah itu wali, entah itu hidup ataupun mati, meminta sesuatu yang tidak mampu kecuali Allah yang memenuhinya, maka ini adalah kesyirikan. Contoh, datang tiba dukun petang itu dulu sempintilang no tunong ko le bawa rawino na ilmu gaib. Yang tahu masalah ini cuma siapa para jamaah? Cuma Allah. Datang ke wali, ya, orang berilmu, dia mengatakan, wahai wali, ya, tolong sembuhkan saya dari penyakit ini. Berarti ini juga kesyirikan. Syirik besar, bukan syirik kecil. Dan subhanallah para jamaah, sebuah kisah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala tentang syirik ini. Beliau menyebutkan dalam kitabnya Syarah Al-Qawaidul Arba', beliau mengatakan qara'atu fi ba'dil kutub anna jama'atan kanu fi safinatin wa adrakuhumul gharaq. Sekelompok manusia berada di tengah lautan. Datanglah ombak topan yang besar. Perahu mereka akan ditenggelamkan. Ketelap perahu Nuh ini para jamaah. Tunung ku nabi ngaruh ngamba dengan biasana. Tuang perang ngaruh ngamba para jamaah. Bahasa dengan Aimal ini ngaruh ngamba ngana. Ai nangis berdoa ke. Nangis berdoa, ya Allah ya Rabbi, selamatkan. Kumbena rapat mati Noah. Itulah manusia para jamaah. Kalau susah, masya Allah, khusyuk, tunduk kepada Allah. Ya, saya pernah dulu ketika sekolah ke Libya tahun 2007 atau 2008 berangkat lagi jeblek ganti ombak ini para jamaah. Yang ingat itu masih ada jamaah haji pakai perahu itu nyebrang dari Lembar ke Padang Bayi. Jeblek ombak ini para jamaah. Ai takbiran ini kah? Lihat kiri, lihat kanan, ya Allah, selamat angkaji, selamat angkaji. Untung beri nangara angano, ya Abdul Qadir Jailani, selamatkan kami, Bapak. Tadah ini syirik ini para jamaah. Wahai wali fulan, selamatkan kami. Ini kesyirikan kepada Allah. Nah, Syekh Abdul Razak bercerita, semua orang yang di perahu ini berdoa kepada Allah. Sebagian orang berdoa kepada Allah. Sebagian mengatakan, ya fulan alhiqna, ya syekh alhiqna, ya syekh adrikna, wahai wali fulan, selamatkan kita. Wahai wali, selamatkan kami. Semua berdoa kepada wali-walinya. Jadi antara doanya orang Syiah para jamaah, madad ya Husain, madad ya Husain. Tolong kami ya Husain, tolong kami ya Husain. Ini syirik besar. Meminta pertolongan kepada orang yang sudah mati. Husain itu siapa? Cucunya Rasul SAW. Tapi dia nggak punya manfaat dan mudarat. Ini adalah kesyirikan. Ini yang kita bahas ini. Akhirnya faqana fihim rajulun 'alal fitrah, rajulun musin. Di atas perahu itu ada orang yang tua, wahloka. Ngangkat nu mana para jamaah? Apa mana? Ya. Dia lihat. Wahai Allah, katanya. Agrik ma'ala safinah, ya Rabb, agrik ma'ala safinah.
man ya'buduka ma'ala safinati ma ya'buduka. Enggak ada di atas perahu ini yang beribadah kepadamu. Enggak ada di atas perahu ini yang berdoa kepadamu. Ketelepang perahu ini yang hai Allah, tenggelamkan perahu ini. Enggak ada yang berdoa kepadamu saat ini. Semua minta kepada wali ini. Satu minta kepada wali ini. Akhirnya orang tua ini ngangkat tangan ke langit. Ya Rob, tenggelamkan perahu ini. Ketelepang perahu ini ngombe tadahna perjamaah. Langsung ya diserbu, dipukul dia mungkin ya. Subhanallah. Lihat, itu kesyirikan yang mengerikan para jemaah. Kemudian juga disebutkan Al-Imam Tirmidzi, Al-Imam Ibnu Katsir, kisahnya Ikrimah bin Abi Jahal para jemaah. Ini juga kisah yang berkaitan dengan apa? Berdoa kepada selain Allah. Lihat para jamaah, orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau senang doa kepada patung, berdoa kepada berhala. Tapi kalau susah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kita, sebagian orang yang tidak diberikan hidayah dengan hidayah tauhid. Senang doa kepada orang mati, minta kepada wali. Susah juga minta kepada siapa? Kepada wali. Buktinya sebagaimana cerita Syekh Abdul Razak ini para jemaah. Ya, bahkan Syekh Abdul Razak pernah cerita, ya di antara kertas yang dilemparkan ke dalam kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam para jemaah, ternyata di dalam kertas itu ada apa? Pengendang. Ya Allah, wahai Nabi, sila endengang kita tiba Allah. Mintakan kita kepada Allah rumah yang besar, istri yang cantik, istri yang solehah, rezeki yang banyak. Itu dilemparkan kertas itu ke dalam kubur siapa? Kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ikrimah para jamaah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Makkah pada tahun ke-8 Hijriyah, beliau kabur, tidak mau ketemu dengan orang-orang Islam. Kabur ke negeri Ethiopia, negeri Habasyah, naik perahu. Ya akhirnya datanglah angin topan yang sangat besar, perahunya ombang-ambing, hampir tenggelam. Faqala al-qaumu ba'duhum li ba'dihim. Akhirnya orang-orang musyrik yang ada di atas perahu itu mengatakan, innahu la yughni angkum illa an tad'u Allah wahdahu. Dek nara bau nyelamatang ikan engkau kecuali berdoa kepada Allah. Tidak ada yang mampu menyelamatkan kita kecuali berdoa kepada siapa? Ini orang musyrik nih para jamaah. Ini orang musyrik ini, bukan orang Islam. Susah mereka ingat Allah. Akhirnya Ikrimah mengatakan, wallahi in kana la yanfa'u fil bahri ghairuhu fa innahu la yanfa'u fil barri ghairuhu. Di laut tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali Allah. Begitu pula di daratan tidak ada yang mampu memberikan apa? Manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allahumma laka alayya ahdun. Wahai Allah, kata Ikrimah, aku berjanji, la in akhrajtani minhu la azhabanna fala da'anna yadayya fi yadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau aku selamat wahai Allah, aku akan datang kepada Nabi Muhammad, aku akan letakkan tanganku di atas tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku akan masuk ke dalam agama Islam. Cerita ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir ketika mentafsirkan ayat wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Jikalau kalian tertimpa kesulitan di tengah lautan, maka disitulah kalian melupakan sesembahan-sesembahan kalian yang ada di daratan. Baik. Kita kembali. Syirik yang kedua yang berkaitan dengan du'aul mas'alah, an yaj'ala bainahu wa bainallahi ta'ala wasitah
fid du'a wa ya'taqidu anna Allah Ta'ala la yujibu du'a man da'ahu mubasyarah bal la budda min wasitatin bainal khalqi wa bainallah. Di antara bentuk syirik yang kedua, du'aul mas'alah, berdoa kepada Allah dengan perantara. Artinya orang-orang yang sudah mati. Ini juga kesyirikan. Sebagaimana kesyirikannya orang-orang jahiliyah. Kata mereka, ya, apa ungkatnya para jamaah? Tahu tak? Di ini yang ngembang kita manfaat. Di ini yang ngembang kita mudarat dengan si mati ini. Lagu iya ngerawasang kita tiba Allah. Nah, kita tahu yang mati ini nggak bisa memberikan manfaat dan mudarat, tapi dia yang memintakan syafaat kepada Allah. Kita ini makhluk yang banyak dosanya. Kita butuh orang soleh. Kalau orang soleh yang hidup, silahkan minta doanya. Ini tawassul yang disyariatkan. Berdoa dengan doanya orang soleh. Ini tawassul yang disyariatkan. Kemudian yang kedua, tawassul dengan amal soleh. Kemudian yang ketiga apa para jamaah? Tamassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini bentuk tiga tawassul yang disyariatkan. Adapun bertawassul dengan orang yang meninggal dunia, enggak ada para jamaah. Makanya Allah katakan ud'uni. Allah enggak suruh kita jadikan perantara di antara aku dan kalian. Enggak. Ud'uni, berdoa langsung kepada aku, kata Allah. Makanya hanya kepada Allah para jamaah. Orang musyrik jahiliyah juga sama. Kata Allah, illal ala lillahi ad-dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Orang-orang yang menjadikan perantara sesembahan selain Allah, apa alasan mereka? Ma na'buduhum, kami tidak beribadah kepada mereka, kami tidak berdoa kepada mereka kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah, melainkan tujuannya mencari syafaat. Ini juga kesyirikan. Taib. Kemudian yang kedua, yang kedua, asyirku fi du'ail ibadah. Syirik dalam doa ibadah. Contoh, takut. Ada takut yang boleh dan ada takut yang tidak boleh. Kanggo kita takut tiba malik. Kanggo kita takut tiba ular. Kanggo kita takut tiba jin. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kata para ulama, khauf yang disyariatkan satu disebut khauful ibadah. Takut kepada Allah yang disyariatkan ini dia al khauful muqtarin bil mahabbati wat ta'zimi wat tazallul. Ini rasa takut yang dikatakan takut ibadah. Takut yang disertai dengan pengagungan. Takut yang disertai dengan pengagungan, kecintaan, ketundukan, sehingga itu yang membawa dia taat dan tidak taat. Contoh para jamaah, jangan ngomongin orang alim bareh tulah manuida, takut jarang. Takut dari manusia yang dikatakan wali,
Kenapa? Nanti dapat mudarat. Di sana ada kuburan, ada jinnya, angker. Akhirnya kalau lewat, permisi, tabe wala. Ini juga al-khauf yang berselisihan dengan khauful ibadah, rasa takut yang bertentangan dengan khauful ibadah. Seharusnya takut ini diberikan kepada siapa? Kepada Allah. Takut yang disertai pengagungan, kecintaan dan ketundukan. Iyamnya kita sholat ini para jamaah. Takut ini membuat kita sholat. Takut ini membuat kita mengaji. Takut ini membuat kita bersedekah. Karena apa? Kita takut azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kedua, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, khaufun jibilli atau khaufun tabi'i, rasa takut yang bersifat manusiawi. Contoh, orang takut kepada binatang buas, takut kepada perampok, takut kepada sesuatu yang memberikan mudarat. Maksudnya sebabnya, dia ada sebab mudaratnya, tapi Allah yang memberikan mudarat para jamaah. Tapi dia ini ada sebab mudaratnya. Contoh, orang yang kolesterol para jamaah, ya, kalau dia makan kuningnya telur itu, kandungan kolesterolnya besar. Takut yang akan telur, mau beta dah ini syirik apa ndek? Hah? Ini rasa takut yang biasa. Karena apa para jamaah? Karena di sana memang ada kandungan secara ilmiah, ada kandungan kolesterol yang memberikan bahaya bagi kesehatannya. Karena nggak ada orang mengagungkan telur, nggak ada. Nggak ada orang yang tunduk kepada telur, nggak ada para jamaah. Makanya rasa takut yang biasa ini syaratnya apa? Tidak disertai rasa cinta, tidak disertai ketundukan, dan tidak disertai pengagungan. Takut kepada perampok boleh selama kita dengan 3 syarat ini. Tidak ada pengagungan, tidak ada ketundukan, dan tidak ada kecintaan kepada dia. Ini yang disebut dengan al-khaufut tabi'i. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisahnya Nabi Musa yang keluar dari negeri Mesir. Fa kharaja khaifan yataraqqab. Nabi Musa itu keluar sembunyi-sembunyi, teduh-teduh sambil nenggita-nenggita. Karena takut terhadap kaumnya para jamaah. Apakah Nabi Musa dengan rasa takut itu berbuat syirik kepada Allah? Tidak. Yang disebut rasa takut yang syirik adalah para jamaah al-khaufus sirri. Ini dia para jamaah al-khaufus sir. Khaufus sir. Takut kepada selain Allah dalam urusan sesuatu yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah. Takut kepada selain Allah yang tidak mampu untuk melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Makanya Allah katakan, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya setan itu menakut-nakuti wali-wali Allah, menakuti orang-orang beriman. Janganlah takut kepada mereka dan takutlah kepadaku jikalau kalian benar-benar beriman. Dia juga takut tiba jin. Jin itu nggak bisa memberikan manfaat dan mudarat para jamaah.
Lawan dia dengan berzikir kepada Allah. Makanya kalau jin menampakkan diri, hendak kita kagetkan belas pejuduinnya. Ya. Enggak boleh takut para jamaah. Lagu nengkai ini, apa jadi ini elah apa tahu no. Itu ada bayangan. Masya Allah. Padahal lendo dah kita ni no. Lagu si pelok kan beka. Lendo namanya saat takutan. Bayangannya sendiri ditakutkan. Kenapa? Saking takutnya. Suara angin bertiup, ngerasak-ngerasak lawan kayu. Apa jadi ini kita aku malan tu no. Kenapa? Saking takutnya. Subhanallah. Maka para jemaah kalau dia menampakkan diri, tanya dia, Anda jin dari golongan mana gitu intinya. Iya. Iya, jin dari golongan mana? Enggak usah takut para jemaah sama jin. Jin itu yang takut kepada manusia. Jin itu takut kepada orang-orang yang beriman. Apalagi orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Apalagi orang-orang yang rajin berzikir pagi dan petang. Tak mampu antum disentuh sama mereka. Lagu itanang kay ini, ya, kumbe na, dengan takuti, cerita yang si dengan toa atau bebudu, mana, ya, sebut na lalu susu na, mana para jemaah, leh takutin ni, tak lewat dek kubur, jangan lewat kubur di sana, kumbe na, arak pakai na, mana, dengan takuti, takutin si dengan toa, tapi angkat sampai toa, itu pelok. Sampai kita tua kita penakut para jamaah. Coba dari kecil diajarkan tauhid. Coba kalau di sini contoh para jamaah, orang ujian silat itu naik sabuknya di mana diuji? Di kuburan. Oke, coba kalau kita orang Indonesia takut apa enggak kita di kubur nangka ini? Mau liwat bahwa di kubur kena narak dan gonceng ya para jamaah ini. Saking penakutnya. Kalau kita bertauhid para jemaah, anak-anak Arab itu lembe ku bakariak di kubur ku bakariak main geleng. Dulu kami punya dosen di Libya. Dia kutumbenan tinggal di dekat komplekan kuburan, komplek itu. Lah itu minta anak, nasuruh ini itu minta anak si dosen ini. Ternyata main geleng di dalam kubur nu para jemaah, kubur si tepong nunggu utama. Lah tegati minta ya. Coba kanak nengkan bani, bikin para jamaah yang kubur ini. Betul apa enggak para jamaah? Iya. Kenapa? Kubur itu identik dengan yang menyeramkan, menakutkan. Padahal dalam Islam itu kuburan itu tempat orang mati, tidak bakal hidup lagi sudah. Iya. Adapun urusan jin dan tidaknya, selepu tenang ke berdua jin ini. Kita ini punya jin qarin para jamaah. Tapi kalau kita orang-orang yang kuat zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kuat imannya, orang-orang yang bertauhid, maka jin itu akan takut kepada kita. Makanya kisahnya Imam Ahmad bin Hanbal ngeruqyah dengan apa kaduna sandal jewang sandalku. Ngurung kita sandal Imam Ahmad berhari jin ini perjamaah. Karena dia tahu Imam Ahmad. Para jamaah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Itu orang yang beriman, jin takut sama dia. Tapi sekarang ini salahnya yang beriman yang takut kepada jin. Masya Allah. Taib, takut yang selanjutnya. Al-khawful muharram. Takut yang diharamkan. Wahuwal khawful ladhi yahmilu ala tarki wajibin au fi'lin muharram. Rasa takut yang membawa untuk meninggalkan yang wajib dan mengerjakan yang haram. Contoh, takut kepada bos, tidak sholat. Nah, kalau sholat nanti potong gaji. Akhirnya takut sama bosnya daripada takut kepada Allah. Ini disebut khaufun muharram, takut yang diharamkan. Gara-gara takut kepada bosnya, dia meninggalkan yang wajib dan mengerjakan yang haram. Inilah bentuk-bentuk di antara bentuk ya
yang berkaitan dengan du'aul ibadah. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, ya. Maka oleh karena itu seorang muslim adalah dia selalu memanjatkan doanya kepada Rabbul Alamin tabaraka wa taala. Hanya kepada Allah kita menengadahkan tangan kita. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita meminta hajat dan kebutuhan kita, para jamaah. Karena rububiyah ini, sebagaimana kita sebutkan di awal kajian, urusan rezeki, urusan manfaat, urusan mudarat, hanya Allah tabaraka wa ta'ala yang mampu memberikannya. Tidak ada dalam ayat Allah memerintahkan kita berdoa dengan cara perantara. Tidak ada. Semua ayat-ayat memerintahkan berdoa, memerintahkan secara langsung. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, maka seseorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tahu ya, berdoa kepada selain Allah ya tidak akan mampu mengijabahi doa mereka. Dia wali, setinggi apapun ilmunya dia, tidak ada yang mampu mengabulkan doanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyebutkan orang-orang yang paling sesat itu adalah orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat ke-5 sampai ke-6, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ. Siapakah yang paling tersesat dari orang-orang yang berdoa kepada selain Allah? Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, yang tidak akan mampu mengabulkan doanya sampai hari kiamat. Wa hum an du'aihim ghafilun. Dan mereka orang-orang yang mati ini, kesembahan-kesembahan mereka selain Allah ini, mereka tidak akan mampu mengabulkan doa mereka sampai hari kiamat. Mereka lalai terhadap doa-doa mereka. Sudah azan ini para jamaah? Ya. Ya, silahkan azan dulu, baru kita tanya jawab. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Baik, sila Tuhan. Ada orang mengobati di sebuah piring dan ditulis piring tersebut dengan ayat-ayat Al-Quran atau di kertas dan ditaruh di piring itu. Setelah itu dicemburkan di air, dengan diceburkan air lalu diminumkan kepada orang yang sakit. Bagaimana hukumnya? Baik. Pertanyaan tentang masalah ruqyah. Ayat Al-Quran ditulis, ya, kemudian diceburkan air ke piring atau ke gelas, kemudian diminum. Ini cara pengobatan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ruqyah yang datang dari Nabi SAW adalah dengan air, misalkan cukup dibacakan Al-Fatihah, ya, atau tanpa air sekalipun dengan kedua tangannya, baca qul huwallah 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali, tiup, kemudian dia usap seluruh badannya. Itu cara meruqyah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Atau dengan meletakkan di mana? Di tempat yang dia rasakan sakit, baca bismillah, 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 a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Adapun ayat-ayat Al-Quran yang ditulis kemudian ya dikasih air kemudian diminumkan, ini bukan ruqyah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Pertanyaan yang lain? Silakan.